Modifikasi daun. Modifikasi daun adalah variasi pada daun yang terjadi sebagai akibat adanya reduksi atau penambahan jaringan-jaringan tertentu selama perkembangannya karena faktor kegiatannya daun itu sendiri atau oleh lingkungan. Modifikasi daun berkaitan erat dengan adaptasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Contoh pertama, Piloslade cladophyll, Cladodium, bagian dari batang dengan bentuk dan fungsi seperti daun. Contoh pada tanaman kaktus duri centong dan beberapa anggota Euphorbiaceae atau susuru Euphorbia trigona. Kedua, Phyllodyum Phyllodes, tangkai daun yang melebar menyerupai helaian daun. Contoh pada daun Phormis acacia aurisuliformis. Ketiga, umbi lapis atau bulbus, contoh Allium cepa. Keempat, sulur atau cirrose, contoh Passiflora sp. Kelima, spine atau duri, contoh Rosa sp. Keenam, kantung, contoh kantung semar. Modifikasi batang. Modifikasi batang adalah bagian tubuh dari tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Mengingat tempat dan kedudukannya bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Salah satu fungsi batang adalah sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Dengan fungsi ini, pada bagian batang tertentu akan mengalami perubahan bentuk sehingga bentuknya berbeda dibanding bentuk batang pada umumnya. Batang yang bentuknya berubah ini disebut batang yang telah mengalami modifikasi. Batang dapat terspesialisasi serta termodifikasi bentuknya untuk keperluan tugas khusus seperti menimbun cadangan makanan dan untuk fotosintesis. Contoh pertama, kuncup. Kuncup merupakan calon tunas, jadi terdiri atas calon daun, calon batang maupun calon bunga. Kedua, rimpang atau rizoma. Rimpang merupakan modifikasi dari batang. Rimpang sesungguhnya adalah batang sejati yang merambat di dalam tanah. Ketiga, umbi atau tuber. Umbi merupakan modifikasi akar maupun batang. Umbi biasanya berbentuk bulat karena merupakan struktur yang membengkak seperti kerucut atau tidak beraturan. Keempat, umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, struktur ini disebut sebagai umbi lapis. Kelima, sulur atau cirrus. Alat pembelit atau sulur merupakan struktur yang terbentuk akibat modifikasi dari batang, daun maupun akar. Keenam, duri atau spina. Duri merupakan modifikasi dari akar, daun maupun batang. Biasanya duri berbentuk struktur kecil yang tajam. Ketujuh, stolon. Pada beberapa tumbuhan, batang tumbuh mendatar tidak di bawah permukaan tanah, melainkan di atas permukaan tanah atau menjalar di permukaan tanah. Modifikasi akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Akar dapat mengalami perubahan, dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau suatu tuntutan tertentu. Contoh A. Akar udara atau akar gantung atau Radix aureus. Akar ini biasanya keluar di bagian atas tanah, menggantung di udara serta juga menggantung ke arah tanah. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dan gas. Contoh anggrek kalajengking. B. Akar penggerek atau akar penghisap atau Haustoria merupakan akar yang biasanya hidup sebagai parasit yang berguna sebagai penghisap air maupun makanan dari inangnya. Contohnya adalah benalu, endak, cacing. C.
Akar pelekat atau radix albicans adalah akar yang keluar dari buku-buku batang yang biasanya tumbuh dengan memanjat, yang berguna untuk memanjat dan menempel pada penunjangnya, contohnya lada dan sirih. D. Akar pembelit atau Gyrus radicalis, yaitu akar yang berguna untuk memanjat yang digunakan untuk berkompetensi mendapatkan sinar matahari, contoh vanili. E. Akar napas atau pneumatopora adalah cabang-cabang akar yang tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar ini memiliki banyak ilang-ilang untuk jalan masuknya udara yang diperlukan dalam pernapasan, contoh bogen dan kayu